wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza sita sahla. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak, Ibu, hadirin jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan kewajiban kita yang lain yaitu thalabul ilm. Yang tentunya kita semua berdoa berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan semakin hari makin bertambah kualitas ilmu, makin bertambah kualitas amal soleh dan makin bertambah kualitas iman dan takwa kita kepadanya. Yang dengan bekal iman takwa inilah satu-satunya bekal yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kariban qudwah dan uswah hasanah kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan insyaallah sampai kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah beriltizam terhadap al-Islam dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita kelak, dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu buah dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu buah dari tauhidnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifatnya adalah selain kita mendapatkan as-sakinah atau ketenangan, juga mendapatkan as-sa'adah atau kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-An'am, surat nomor yang ke-6 ayat yang ke-82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman atau tidak mencampur adukan imannya dengan syirik. Sebagaimana tafsir surat ini, ayat ini dengan ditafsirkan dengan surat Luqman ayat yang ke-13, inna syirka la dzulmun adzim, bahwa syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Ulaika lahumul amn, dia mendapatkan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika humul muhtadun, dan dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya dalam surat ke-16, surat An-Nahl ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa taala memberikan tabsyir, memberikan kabar gembira untuk kita orang-orang yang beriman. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan, siapa di antara kalian yang beramal dengan amal yang salih yang terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas niyah wa ittiba'us sunnah, yaitu dengan mengikhlaskan niat karena Allah taala, dan yang kedua ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mu'min, dan amal solehnya tersebut tentunya didasari dengan keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal soleh orang yang tidak beriman. Sebagaimana Allah firmankan misalnya di surat Ibrahim, surat nomor ke-14 ayat yang ke-18, bahwa amal-amal baiknya orang kafir itu diperumpamakan seperti debu. Atau di dalam surat An-Nur, surat nomor ke-24 ayat yang ke-39, bahwa amal baiknya orang kafir diumpamakan seperti fata morgana yang dianggap air oleh orang yang sedang kehausan. Maka hanya orang yang mendasari amalnya dengan iman. Karena salah satu syarat diterimanya amal tadi adalah ikhlas niyah, yang tentunya adalah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min dzakarin aw untha, dan Allah tidak membeda-bedakan gendernya, apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan. Maka Allah jamin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padanya kehidupan yang baik fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Yang indikatornya kehidupan, kebahagiaan, kebaikan kehidupan di akhirat
yaitu mendapatkan ridho dan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kepadanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari amal soleh yang ia kerjakan di dunia ini. Nah, ikhwani fillah arsyadakumullah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada orang yang berdoa memohon kepada Allah terbagi menjadi dua kelompok. Pertama Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-200. Yaitu orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada orang yang berdoa untuk mendapatkan kebaikan kehidupan di dunia, tapi dia tidak memikirkan kehidupan di akhirat. Dan yang kedua, kelompok orang yang beriman, yaitu orang yang berdoanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia memohon kepada Allah kebaikan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Dan dia memohon perlindungan kepada Allah dari siksa azab api neraka. Yang berdasarkan dua ayat ini, Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala membagi manusia menjadi 4 kelompok. Yaitu kelompok manusia yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang kedua, bahagia di dunia, celaka di akhirat. Yang ketiga, celaka di dunia, bahagia di akhirat. Dan yang keempat, celaka di dunia dan celaka di akhirat. Yang kalau kita semua ditanya, tentu kita ingin kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang jadi masalah ketika kita membahas tentang indikator kebahagiaan hidup di dunia. Apa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, kebahagiaan hidup di dunia ini? Jangan sampai ada di antara kita yang kemudian memiliki pemahaman atau menjadikan standar kebahagiaan hidup di dunia hanya berdasarkan pada materi. Yaitu menganggap orang yang bahagia kalau dia memiliki harta, tahta, kata, dan cinta. Ternyata tidak demikian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya menukil pendapat dari seorang sahabat mulia yang bernama Abdullah bin Abbas. Siapa itu Abdullah bin Abbas? Yaitu sahabat Nabi yang usianya masih belia, masuk kategori Ahlul Bait karena masih sepupu dengan Nabi, karena ayahnya beliau Al-Abbas bin Abdul Muthalib adalah saudara kandung dari ayahanda Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Abdullah. Abdullah bin Abbas ini sejak bayi Pak sudah didoakan oleh Nabi SAW. Jadi ketika lahir ditahnik oleh Nabi SAW lalu didoakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allamahu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia memiliki pemahaman yang mendalam terhadap din ini dan jadikan dia sebagai orang yang paling tahu tentang tafsir Al-Qur'an. Sehingga meskipun usianya masih belia, tapi paling tidak para ulama mencatat beliau meriwayatkan hadis 1600 hadis. Sahabat kelima yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau masuk kategori ulama tafsir, yaitu dari kalangan sahabat, yaitu sahabat yang paling mengetahui tentang isi kandungan Al-Quran. Dan itu terbukti ketika Nabi SAW mengumpulkan sahabat-sahabat senior ketika membahas tentang firman Allah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat-sahabat senior. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman. Semua menjawab bahwa sebentar lagi kita akan menang. Banyak manusia akan masuk ke dalam agama Allah. Makin banyak orang Islam. Lalu kemudian ditanyalah kepada Abdullah bin Abbas. Apa jawaban beliau? Kalau manusia sudah banyak masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, Allah sudah memberikan pertolongan dan kemenangan, maka tandanya bahwa tugas Nabi SAW di dunia ini sudah selesai. Dan itu pertanda bahwa ajal Nabi SAW sudah sangat dekat. Masya Allah. Ini salah satu pemahaman tafsir dan takwilnya beliau tentang Al-Quran. Nah, Abdullah bin Abbas membuat standar, memberikan penafsiran tentang hayatan thayyibah. Ada 7 indikator kebaikan orang hidup di dunia ini. Kata beliau yang pertama, orang yang bertauhid, kemudian mengimplementasikan tauhidnya dengan amal saleh, dia akan mendapatkan kebaikan hidup di dunia. Indikator yang pertama, orang tersebut akan memiliki qalbun syakirun, yaitu hati yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ma makna syukur?
Secara bahasa, syukur artinya adalah ucapan terima kasih. Nah, dimensinya ada 3, Pak. Pertama dengan hati, yaitu kita merasa bahagia, merasa qanaah, merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan, baik banyak maupun sedikit, besar ataupun kecil. Maka Nabi SAW bersabda, "Man lam yashkur qalilan, lam yashkur katsiran." Siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dimensinya adalah lisan. Orang yang bersyukur, dia akan senantiasa mengucapkan tahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan luar biasanya, orang beriman ini disebut pribadinya ajib, pribadinya menakjubkan. Kenapa pribadi orang beriman menakjubkan? Kata baginda Nabi SAW. Salah satunya adalah karena orang beriman senantiasa bersyukur. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika membahas mana derajat yang lebih tinggi antara sabar dan syukur. Beliau berkata, derajat yang paling tinggi adalah orang yang bersyukur justru ketika mendapatkan musibah. Dan orang yang bersabar justru ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, orang beriman itu dalam setiap situasi dan kondisi dia senantiasa bersyukur. Lisannya dia bertahmid. Kalau mendapatkan nikmat, dia mengucap alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Apal, Pak? Bisa ini ucapannya? Kalau tidak bisa ikut sama-sama. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah seluruh kebaikan. Dan yang kedua, kalau mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, kita tetap bersyukur dengan ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Nah, bisa Pak ya? Mudah ya? Alhamdulillah ala kulli hal. Yang ketiga, orang yang bersyukur kepada Allah, dimensi berikutnya adalah dengan perbuatan. Bagaimana? Yaitu ketika mendapatkan nikmat, dia langsung sujud syukur. Nah, salah satu sujud yang boleh kita lakukan tanpa kita berwudu terlebih dahulu. Ketika mendapatkan nikmat, langsung kita sujud, lalu kita baca doa tadi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dan yang kedua, syukur dengan perbuatan adalah dengan cara kita memanfaatkan nikmat yang Allah berikan dengan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang memiliki hayatan thayyibah, kehidupan yang baik karena dia beriman dan beramal soleh, adalah orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan. Ini indikator yang pertama. Yang kedua, al-azwaj as-solihah, pasangan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pasangan, jawaz, pasangan Pak. Yang namanya pasangan itu seperti kaki kita sepasang. Ada kanan, ada kiri. Apa fungsi pasangan itu? Ya, kaki kita kalau jalan, tentu yang kanan melangkah, yang kiri menjaga keseimbangan di belakang. Dan kalau kaki kanan yang melangkah, maka tangan kiri yang kemudian akan ikutan sama-sama maju untuk menjaga keseimbangan. Itulah kurang lebih yang disebut dengan jawaz Pak, atau pasangan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan istri kita dengan jawaz, dengan zauzah, yaitu pasangan. Yang namanya pasangan adalah saling melengkapi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pasangan suami istri itu diumpamakan dengan apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yaitu diumpamakan dengan pakaian. Apa fungsi pakaian? Yang paling pertama adalah menutup aurat, menutup aib. Jadi, kalau kita berharap punya pasangan yang sempurna, maka siap-siap kecewa, Pak. Kenapa? Karena seluruh ketidaksempurnaan pasangan kita, kitalah yang menyempurnakan. Begitu pula sebaliknya. Dan kalau pasangan kita sempurna, dia sungguh sudah tidak butuh kita. Justru karena kita tidak sempurna, maka kita satu sama lain saling melengkapi. Maka, saya kalau ngisi tausiah nikah, Pak, sama pengantin baru itu saya kasih pesan, salah satu film yang wajib dia tonton itu judulnya Stand By Me Doraemon, Pak. Ya, Stand By Me Doraemon yang season 2 itu.
Karena di Stand By Me Doraemon itu digambarkan bahwa Nobita itu akhirnya menikah dengan Shizuka. Padahal kita tahu Nobita itu mohon maaf ya cengeng, kemudian bodoh dan lain sebagainya, selalu tergantung dengan Doraemon. Bahkan ketika mau menikah pun dia hilang, Pak. Sehingga teman-temannya, sahabat dekatnya, Giant dan Sonia itu mengatakan, kenapa engkau tidak memilih Degi Sugi aja yang cerdas? Tapi luar biasa jawaban Shizuka itu. Apa kata Shizuka? Semua kelebihan yang Tuhan berikan kepadaku adalah dalam rangka untuk memenuhi seluruh kelemahan Nobita. Nah itu yang disebut dengan pasangan, Pak. Ya, jadi pasangan itu saling melengkapi. Seperti pakaian tadi, yaitu fungsinya adalah menutup aurat. Baru yang kemudian yang kedua, fungsi pasangan, fungsi pakaian adalah untuk perhiasan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran ada 4 contoh pasangan, Pak. Ada 4 contoh pasangan. Yang pertama, dua-duanya ada di neraka. Siapa mereka? Abu Lahab dan Ummu Jamil. Ya, Allah gambarkan dalam surat Al-Lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ini sama-sama couple, Pak. Ya, pasangan, tapi sayang dua-duanya ada di dalam neraka. Yang kedua, yang suaminya masuk surga tapi istrinya masuk neraka. Siapa mereka? Imro'ata Lut wa imro'ata Nuh. Istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Padahal suaminya itu luar biasa, soleh bahkan Nabi dan Rasul. Tapi ternyata tidak bisa menyelamatkan istrinya. Karena memang hidayah adalah haknya Allah. Yang ketiga, suaminya masuk neraka tapi istrinya masuk surga. Siapa mereka? Yaitu Fir'aun dan Asyah. Nah ini digambarkan di dalam surat At-Tahrim ya. Surat nomor ke-66, 3 ayat terakhir. Dan yang keempat, ada best couple, Pak. Pasangan yang dua-duanya sama-sama saling mendukung dan dua-duanya masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Yaitu pasangan Nabiullah Ibrahim Al-Khalil dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 orang nabi dan rasul yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an disebut dengan uswatun hasanah. Bedanya apa? Kalau Nabi kita Muhammad disebut uswatun hasanah dalam setiap hal, Pak. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari beliau lahir sampai wafat. Tapi kalau Nabiullah Ibrahim Al-Khalil, dia disebut dengan uswatun hasanah pertama pada masalah implementasi akidah al-wala wal barra. Dan yang kedua, Allah pilih Ibrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imran. Allah pilih keluarga Ibrahim sebagai suri tauladan dalam urusan berkeluarga. Maka ada yang pernah bertanya, Ustadz, bolehkah dalam hidup ini saya mengambil suri tauladan, mengambil uswah bukan baginda Nabi kita Muhammad SAW, tapi Nabi yang lain. Misalnya Nabi Yusuf. Maka jawabannya karena pada diri Nabi SAW, Nabi Muhammad itu terdapat suri tauladan yang sudah sempurna, Pak. Beliau secara konsep lengkap dan secara implementasi lengkap. Kalau mau tahu bagaimana cara mengimplementasikan Al-Quran, beliaulah role modelnya. Beliaulah wujud implementasinya. Sedangkan para nabi dan rasul, kita hanya disuruh mengambil ibrah, mengambil contoh dari beberapa sisi. Contohnya, misalnya Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita mau ngambil Nabi Isa sebagai suri tauladan, ketika Bapak menikah, Bapak nggak bisa mengambil contoh dari beliau. Kenapa? Karena ketika Allah angkat beliau ke langit, Nabi Isa belum menikah, Pak. Dan bagaimana nanti cara kemudian mengurus keluarga, kita tidak bisa mencontoh Nabi Isa. Karena beliau sampai hari ini belum nikah. Kapan nikahnya? Nanti. Pas hari kiamat Allah turunkan, lalu kemudian beliau perang bersama-sama dengan Imam Mahdi dan kaum muslimin, melawan Dajjal dan pasukannya. Lalu sesudah itu hiduplah kita bersama dalam alamin haji nubuwah. Ya, berada di dalam suasana yang luar biasa digambarkan serigala dan domba sampai bisa main bareng. Nah, baru nanti Nabi Isa menikah dan punya keluarga. Maka cukuplah bagi kita Nabi kita Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, suri tauladan. Sedangkan Nabi dan Rasul yang lain kita ambil ibroh, kita ambil contoh dari beberapa sisi. Wallahu a'lam bishawab. Kita baru bahas 2 poin tentang 7 indikator hayatan thayyibah. Tafsir surat An-Nahl ayat 97 menurut Abdullah bin Abbas.
Demikian, sebelum saya tutup, saya beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.